Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Dia Telah Mati Untuk Kita. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, Dia Telah Mati Untuk Kita. Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Siapa yang telah mati? Bagaimana dia mati? Apa arti kematian dia itu? Topik-topik perbincangan kita seperti yang ada di skrin Anda untuk kita memahami dan juga menjawab pertanyaan besar yang sudah kita sebutkan, nyatakan sebentar tadi. Ayat hafalan Yohanes 3:14 dan 15 mengatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Pendahuluan Sekolah Sabat. Yesus Kristus datang untuk menebus umat manusia, untuk menyatakan karakter kasih Tuhan yang sejati, untuk mengalahkan setan, untuk membuktikan bahwa Adam boleh menjalani kehidupan tanpa dosa. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa Yesus perlu datang lagi? Pengorbanan Yesus sebagai anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia berarti lebih dari sekadar kematiannya di kayu salib. Maknanya telah diberitahukan jauh sebelum tahun-tahun pelayanannya yang singkat. Kebangkitan Kristus adalah pusat kepada iman kita, karena dalam kebangkitannya kita mempunyai jaminan kita sendiri. Namun, sudah tentulah sebelum Kristus dibangkitkan daripada kematian, dia harus mati dahulu. Inilah sebabnya, di tengah-tengah penderitaan di Getsemani, dalam menantikan kematiannya, dia berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yohanes 12:27. Dan tujuan itu adalah untuk mati. Kita masuk ke tajuk yang pertama. Dipersiapkan sejak dunia dijadikan. Ya, menjadi pertanyaan, bagaimana anak domba Allah itu dipersiapkan sejak dunia dijadikan? 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, "Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir." Bagaimanakah Kristus boleh dianggap sebagai disembelih sejak dunia dijadikan? Yesus diperkenalkan sebagai dikorbankan atau dibunuh sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Ini tidak bermakna Yesus mati apabila dunia dicipta. Seperti yang dijelaskan oleh Petrus, Yesus ditetapkan sebelumnya untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban sekiranya manusia berdosa. 1 Petrus 1 ayat 20. Anak domba dalam Paskah dipisahkan pada hari ke-10 untuk dikorbankan pada hari ke-14. Yesus telah bersedia sejak awal untuk saat pengorbanannya. Berkat persiapan itu, Tuhan dapat menunjukkan bagaimana keselamatan akan berfungsi melalui sistem korban. Dengan cara ini, orang dapat mencari harapan dan keselamatan walaupun sebelum Yesus dikorbankan di kayu salib. Wahyu 13 ayat 8, "Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih." Buku Wahyu ini secara simbolik menyatakan kebenaran ini, di mana rencana keselamatan telah dilaksanakan sebelum penciptaan dunia. Dan inti kepada rencana itu ialah kematian Yesus, anak domba Tuhan di atas kayu salib. Oleh itu,
Pusat kepada keseluruhan rencana keselamatan adalah kematian Yesus yang menggantikan kematian manusia, yang dilambangkan selama berabad-abad oleh hewan yang dikorbankan, yang setiap satunya berupa simbol kepada kematian Yesus di kayu salib sebagai anak domba Tuhan yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1:29. Tajuk yang kedua, Yesus mengumumkan, yaitu satu mukadimah kepada salib. Menjadi pertanyaan, apakah reaksi murid-murid terhadap ramalan Yesus? Yesus menyatakan mukadimahnya kepada salib. Tentang apa? Tentang penderitaan dan kematiannya sendiri. Dan apakah yang diajarkan kepada kita oleh reaksi mereka tentang bahaya dalam menyalahfahami kitab suci? Lukas 18 ayat 33 katakan, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, pena inspirasi mengatakan Yesus dilahirkan untuk mati dan dia hidup untuk mati. Setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih dekat kepada korban pendamaiannya yang besar di atas salib Kalvari. Dalam hal dia menyadari sepenuhnya misinya, dia tidak membenarkan sesiapa atau apa-apa pun yang mengalihkan perhatiannya daripada misi itu. Pada hakikatnya, seluruh kehidupannya adalah mukadimah kepada kematiannya di kayu salib. Pada tahun terakhir pelayanan Yesus di bumi, Yesus berbicara dengan lebih jelas kepada murid-muridnya tentang kematiannya yang akan tiba. Tetapi mereka seolah-olah tidak mampu dan tidak mahu menerima realiti kenyataan. Dipenuhi dengan tanggapan palsu tentang peranan Mesias, perkara terakhir yang mereka harapkan ialah dia, Yesus, khususnya sebagai Mesias yang akan mati. Yesus mengumumkan kematiannya di kayu salib untuk pertama kalinya semasa perbualan pribadinya dengan Nikodemus dalam Yohanes 3:14-15. Semasa tahun terakhir pelayanannya, dia memberitahu murid-muridnya 3 kali bahwa dia akan mati. Di screen saudara menyatakan Matius, Markus, dan Lukas. Di Kaisaria Filipi, Petrus menginginkan Yesus untuk menghindarinya. Kemudian di Markus 9 melewati Galilea, para murid takut bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus tentang hal itu. Kemudian dekat Yerusalem, di mana arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Kematian Yesus bertentangan dengan idea mereka tentang Mesias yang menang. Mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus umumkan, bahwa dia harus mati untuk menyelamat manusia. Pendek kata, teologi palsu mereka membawa mereka ke dalam kekecewaan dan penderitaan yang tidak diperlukan. Tajuk yang ketiga, Yesus dikorbankan, di mana ada kalimat mengatakan sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan, apa message penting untuk kita di dalam kenyataan Yesus yang berbunyi sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 1 hingga 30. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Akhirnya, detik-detik penting untuk Kristus, untuk manusia, dan untuk seluruh alam semesta telah tiba. Dengan penderitaan yang mendalam, dia berjuang melawan kuasa kegelapan. Perlahan-lahan dia berjalan melalui taman Getsemani, melalui ujiannya yang tidak adil dan sehingga di atas bukit Kalvari. Malaikat jahat coba mengalahkan dia. Semasa Yesus tergantung di atas kayu salib, ketua imam, ahli Taurat, dan para tua-tua mengejek dia dengan berkata, dia menyelamatkan orang lain, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah dia raja orang Israel? Jika dia turun dari salib sekarang, kami akan percaya kepadanya. Matius 27 ayat 42. Bolehkah Yesus turun dari kayu salib dan menyelamatkan dirinya? Ya, pasti. Tetapi dia tahu bahwa menyelamatkan dirinya sendiri akan menghukum semua manusia. Dia memilih untuk mati, untuk menyelamatkan walaupun mereka yang tanpa sadar meminta untuk tidak diselamatkan. Yesus sendiri mengumumkan bahwa kejahatan dan dosa telah diatasi. Inilah makna daripada kalimat sudah selesai.
Pena Inspirasi juga menjelaskan, di sini di dalam penderitaan Yesus, Yesus telah mengalahkan kerajaan syaitan, walaupun syaitanlah yang telah menghasut peristiwa yang membawa kepada salib, termasuk pengkhianatan Yudas. Juga Pena Inspirasi di dalam Desire of Ages muka surat 758. Ketika berseru dari atas kayu salib, sudah selesai, Kristus menyeratkan bukan saja bahwa penderitaannya telah berakhir, tetapi khususnya bahwa Dia telah memenangi kontroversi kosmik bersejarah yang besar terhadap iblis dan kuasa jahatnya. Semua yang di sorga telah menang di dalam kemenangan juru selamat. Syaitan telah dikalahkan dan Dia tahu bahwa kerajaannya telah hilang. Saudara, kalau kita membaca lagi di Review and Herald, ya, seperti yang ada di skrin Anda, menyatakan kepada kita, ketika Kristus berseru sudah selesai, dunia yang tidak jatuh dibuat aman. Bagi mereka pertempuran telah dilakukan dan kemenangan dicapai. Sejak saat itu setan tidak memiliki tempat dalam kasih sayang alam semesta. Lihat ke Kalvari. Kristus mati bagi Anda, dan bukti kasih Allah yang lebih besar. Apa yang dapat Anda minta selain daripada apa yang telah diberikan dalam kehidupan dan kematian dan perantaraan Yesus? Saudara, luar biasa makna daripada sudah selesai ini. Secara ringkasnya saudara, yang menjadi pertanyaan kita di dalam tajuk yang keempat ini ialah arti pengorbanan Yesus Kristus. Dia telah mati untuk kita. Apa maknanya? Apa arti pengorbanan Yesus itu bagi kita secara pribadi? Apakah kematian Yesus itu benar-benar berarti bagi Anda? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika Yesus tiba di sungai Yordan untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis telah berseru, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1:29. Kenyataan ini memperakui Kristus sebagai anak domba Tuhan yang kepadanya dilambangkan oleh semua upacara pengorbanan di dalam perjanjian lama. Namun, korban binatang tidak dapat menghapuskan dosa dengan sendirinya. Ibrani 10:4. Ia hanya memberikan pengampunan bersyarat bergantung pada keberkesanan korban masa depan Kristus di kayu salib. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes 1:9. Tiada satu pun daripada berjuta-juta haiwan yang dikorbankan sejak kejatuhan Adam dan Hawa sehingga 14 Nisan 27 AD dapat menghapuskan dosa kita. Hanya Pencipta yang boleh menawarkan dirinya sebagai pengganti bagi orang berdosa. Dengan itu membayar harga dosa mereka, yaitu kematian kekal. Roma 6:23. Kematiannya adalah unik dan tidak dapat diulang. Ia boleh mengampuni sebarang dosa yang dilakukan sebelum dan selepasnya. Ibrani 9:24-28. Itu cukup untuk mengampuni saya dan Anda. Kisah Rasul 10:43. Pena Inspirasi menuliskan dalam Ministry of Healing, muka surat 135. Jika hanya satu jiwa yang tidak menerima Injil kasih karunia-Nya, maka untuk menyelamatkan orang itu, Kristus akan memilih hidupnya yang penuh jerih payah dan penghinaan dan kematiannya yang penuh rasa malu. Tajuk yang kelima terakhir, yaitu makna pada salib. Apa kekuatan salib itu? Apa makna salib itu menurut Paulus? Mengapa kita perlu hati-hati dengan hikmat dunia dalam mengertikan salib itu? 1 Korintus 1:18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Stephen N. Haskell, The Cross and Its Shadows, menuliskan,
ya di dalam Bible Training School 1914 mengatakan salib Kristus adalah pusat sejarah penyelamatan. Keabadian tidak pernah dapat memahami kedalaman kasih yang dinyatakan di dalam salib Kalvari. Di sanalah kasih Kristus yang tidak terhingga dan egoisan Syaitan yang tidak terbatas berdepan bersemuka. Apakah kuasa salib? Secara ringkas saudara, menurut Alkitab, dalam Roma 3 mengatakan ia adalah penyataan muktamad tentang keadilan Tuhan terhadap dosa. Yang kedua, dalam Roma 5:8, ia adalah penyataan utama kasih Tuhan kepada orang berdosa. Kemudian ketiga, Roma 6 ayat 22 hingga 23, ia adalah sumber kuasa utama untuk memutuskan rantai dosa. Yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 12, itulah satu-satunya harapan kita untuk hidup kekal. Dan yang terakhir, dalam Wahyu 7, 13 hingga 17, ia adalah satu-satunya penawar untuk pemberontakan masa depan di alam semesta. Tiada satu pun daripada kebenaran penting tentang salib ini yang boleh ditemui dalam hikmat dunia. Sebaliknya, masa ini sama seperti dahulu, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi kebijaksanaan dunia yang sering tidak mengakui kebenaran yang paling jelas yang boleh wujud, yaitu bahwa pencipta wujud. Istilah Yunani bagi kebodohan ada kaitannya dengan istilah Inggris moron, yaitu mengkhutbahkan mengenai salib adalah bersifat moronik menurut hikmat dunia. Hikmat dunia tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang Dia berikan melalui kematiannya sebagai pengganti di atas salib. Pena Inspirasi menjelaskan, kesempurnaan malaikat gagal di sorga, kesempurnaan manusia gagal di Eden. Rancangan keselamatan menyatakan keadilan dan kasih Tuhan, menyediakan perlindungan kekal terhadap pembelotan dalam dunia yang tidak jatuh, serta di antara mereka yang akan ditebus oleh darah anak domba. Satu-satunya harapan kita ialah kepercayaan yang sempurna kepada darah Dia yang dapat menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Kematian Kristus di salib Kalvari adalah satu-satunya harapan kita di dunia ini, dan ia akan menjadi tema kita di dunia yang akan datang. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, hanya melalui Yesus Kristus kita boleh diselamatkan. Jangan pernah mengandalkan kebijaksanaan dunia. Dan yang terakhir, tetap setia pada Tuhan yang sudah mati untuk saudara dan saya. Sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat dan membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin.